Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ya, perkenalkan, nama saya Hanan Ditya dari kelas 11 MIPA 3, nomor presensi 15. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Malang. Saya hendak menyampaikan ceramah mengenai dampak bermedia sosial terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Jadi, seperti yang kita tahu dan kita sadari bahwasannya bermedia sosial amat dekat sekali dalam kehidupan orang-orang modern dan perkotaan. Media sosial sudah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan khalayak ramai. Media sosial dapat mengalahkan media cetak dalam memberikan informasi yang terjadi. Jadi, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Masyarakat dan khalayak ramai amatlah mudah dalam membagikan sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan mudahnya masyarakat membagikan sesuatu peristiwa menjadikan kelajuan informasi amatlah pesat. Maka hal inilah yang menjadi titik negatif daripada media sosial. Masyarakat dapat saja membagikan peristiwa yang kebenarannya masih dipertanyakan. Banyak sekali informasi dalam media sosial yang berisikan hujatan, ujaran kebencian, bahkan konten-konten yang berbau provokatif untuk mengajak masyarakat dan khalayak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kejiwaan dan mental seseorang yang terkena provokasi tersebut. Banyak sekali tokoh-tokoh penting yang enggan membuat media sosial, bahkan menghapus media sosial yang mereka punya karena mereka merasa terganggu loh kejiwaannya setelah mendapatkan perlakuan daripada netizen yang tidak baik, seperti berkomentar tentang hal-hal yang tidak harusnya dikomentari. Oleh sebab itu, saya lansir dari Halo Dokter, hubungan kejiwaan dan media sosial juga berkaitan dengan koneksi yang Anda miliki dengan teman-teman di jejaring tersebut. Koneksi yang terbentuk di media sosial tidak berlangsung melalui tatap muka, tetapi terpisah oleh jarak, sehingga membuat koneksi yang terbentuk menjadi kurang memuaskan, sehingga memicu munculnya rasa terisolisasi dari kehidupan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sosial hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Di satu sisi, keberadaan media sosial dapat membantu mengembangkan keterampilan komunikasi, berteman, mengejar bidang minat, dan berbagai pemikiran dan ide. Namun, di sisi yang lain, bermedia sosial memiliki dampak negatif pada personal, termasuk resiko penyakit mental. National Institute of Mental Health melaporkan bahwa pengguna media sosial dapat meningkatkan resiko gangguan mental pada remaja usia 18 hingga 25 tahun. Saya ingin sekali berpesan pada Anda sekalian, berhati-hatilah dalam membuat berita dan konten jika yang Anda muat adalah berita-berita yang tidak benar, yang berbau sara dan provokasi. Konten dan berita tersebut berisi hal-hal yang tidak baik, dapat menjadi bumerang bagi Anda suatu hari nanti. Karena hal-hal tersebut melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan itu melanggar juga dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, itu dikenai hukuman.
Oleh sebab itu, saya menekankan kembali pentingnya bermedia sosial yang baik, benar, dan sehat. Telah banyak sekali mental orang-orang yang tidak sehat dan bahkan hampir rusak dikarenakan oleh komentar-komentar yang tidak baik, bahkan cenderung menghakimi. Nah, oleh sebab itu, marilah kita bermedia sosial dengan bijak, menghindari provokasi, berhentilah menyebarkan berita hoaks, dan berkomentarlah dengan patut dan baik. Bermedia sosial memang amatlah penting, namun lebih penting lagi kesehatan jiwa dari orang-orang tersebut. Jadi saya kira cukuplah sekian ceramah dari saya. Mohon maaf jika dari kata-kata saya terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya berterima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat saya berceramah. Saya hanya sekedar memberi informasi. Tetaplah berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Terima kasih.